Justin, yang juga terkenal sebagai Just No Limits, adalah seorang gamer dan YouTuber dengan lebih dari 22 juta subscribers, membuat dia menjadi salah satu YouTuber terpopuler di Indonesia. Dia berhasil meraih mimpinya untuk membuat kedua orang tuanya bangga. Tetapi, apakah hidup dia selalu lancar? Apakah dia pernah putus asa? Bagaimana dia mengatasi semua itu? Welcome to Grace No Limits. Selamat datang ke channel Grace No Limit. Hari ini tamu kita adalah Justin, yang juga terkenal sebagai Just No Limit, seorang YouTuber, seorang content creator, dan juga seorang gamer. Hai Justin. Hai Cigres. Apa kabar? Thank you. Puji Tuhan baik. Amin. Cigres apa kabar? Sehat kita semua di sini, puji Tuhan. Justin, saya beberapa bulan yang lalu ketika menginterview kamu, pertanyaan saya pertama saya bilang, kamu tuh kan banyak sekali tugasnya sebagai seorang gamer, YouTuber, dan lain sebagainya. Tetapi jawaban kamu cuma 2 kata saja, sangat sederhana, tapi buat saya dan buat banyak orang sangat menginspirasi, sangat mengejutkan bahkan. Ingat nggak jawaban kamu apa? Jawaban aku ya anak Tuhan kan. Anak Tuhan, ya kan? Banyak orang tidak menjawab demikian, pasti menjelaskan CV-nya dia, ya kan? Pertanyaan saya sekarang hari ini, kita pengen menelusuri perjalanan kamu sebagai seorang anak Tuhan. Boleh nggak share kepada kita, Justin, bagaimana sih kamu ketika kecil? Apakah karena keluarga kamu mengenal Tuhan atau bagaimana? Oke. Jadi mungkin awalnya ini aku pengen ngucapin thank you juga nih ya buat Cigres karena udah mau bikin channel Grace No Limit ini bareng-bareng gitu ya. Terus ya sebetulnya awal-awal kecil itu aku itu kan ini papaku itu agamanya Buddha. Nah, terus mamaku itu Katolik. Terus sebetulnya waktu kecil itu eh yang aku denger sih ini aku itu pengen dibaptis waktu kecil gitu kan. Nah, tapi cuman papaku bilang ya pokoknya mending jangan gitu, tunggu agak kebesaran suruh dia pilih sendiri gitu. Nah, terus akhirnya aku sempet dibaptis gitu. Akhirnya aku dibaptis lah. Aku milih dibaptis. Setelah itu aku sempet ini juga jadi kayak pelayanan di gereja. Kalau di Katolik itu kan ada namanya Misdinar, Putra Altar gitu ya. Aku sempet kayak gitu. Nah, cuman di saat itu sebetulnya gimana ya? Aku kayak belum bener-bener merasakan lah, kayak cuman asal ya udah kayak ngikut gitu aja gitu kan. Uh, Pengalaman kecilku sebetulnya gitu sih Grace. Jadi Baik. kayak gitu ya. Kapan kamu dibaptis? Itu SD ya, SD. Jadi kira-kira di bawah 12 tahun berarti ya? Harusnya ya. Itu aku ada sekolahnya juga sih, kurang lebih sekitar setahun waktu itu ya. Jadi aku sempet katekumen ya namanya ya, katekumen Benar. gitu ya. Jadi ketika kamu dibaptis itu, kamu belum 100% sebetulnya yakin atau bahkan benar-benar mengenal secara pribadi Tuhan ini, ya kan? Tapi mungkin karena keluarga kamu, ibu kamu, dan mungkin teman-teman kamu, baru kamu dibaptis. Benar ya, Justin ya? Iya, faktor lingkungan mungkin ya. Benar, benar. Nah, pertanyaan saya, kamu tadi bilang bahwa kamu belum begitu benar-benar mengalami. Nah, kapan sih kamu tiba-tiba mengalami Yesus ini sebagai satu sosok pribadi yang benar-benar menjamah hati kamu? Oke, jadi sebetulnya aku itu benar-benar merasakan gitu ya. Setelah aku itu mengingat gitu ya, merenungkan apa yang terjadi dalam hidupku gitu ya. Contohnya hal yang pernah aku benar-benar rasain ya. Aku itu sempat dari gereja gitu kan, pulang dari gereja, pelayanan. Terus aku itu baru bisa naik motor tuh. Dulu aku naik motor ke gereja. Terus aku kayak pulang, ngajak temanku itu ke jalan yang nggak biasanya. Ke jalan yang nggak biasanya. Terus itu jalannya itu memang panjang gitu, panjang, bisa untuk ngebut. Aku ngebut, dan di sana itu akhirnya ada polisi tidur gitu kan. Aku nggak lihat tuh ada polisi tidur. Akhirnya aku mental, jatuh, Wow. keseret. Wow. Terus akhirnya aku ya pokoknya berdarah lah.
Iya. parah banget gitu. Ada bekas luka banyak di kakiku sampai sobek gitu kan. Wow. Sampai istilah kalau aku jalan itu ada bercak darah. Wow. Dan yang aku kayak bersyukur banget, kayak ya istilahnya aku ngerasa ya itu perlindungan Tuhan lah gitu. Karena kalau misalkan bukan perlindungan Tuhan, di belakang itu aku itu ada mobil. Hmm. Dan yang aku mikir, itu mobil itu untung jaraknya masih lumayan jauh gitu. Istilahnya kalau misalkan jaraknya dia deket, ya kan, itu kan istilahnya aku bisa, ya udah nggak ada gitu. Lewat, Bahkan, benar. iya. Atau enggak mungkin aku bisa kelindas, bisa jadi cacat gitu dalam Paralyzed, artian ya, gitu kan. benar. Kayak, Benar. ya mungkin tanganku kelindas atau kakiku kelindas. Maksudnya kayak, ya aku itu bersyukur banget lah gitu. Kayak, istilahnya sekarang bahkan aku masih bisa jalan seperti normal, seperti biasa gitu kan. Kayak, ya itu salah satu hal yang aku merasakan gitu ya. Kayak, kalau bukan perlindungan Tuhan, maksudnya itu kan aku bener-bener kayak pas abis dari gereja gitu kan. Iya, iya. Kamu umur berapa pas itu, Justin? Itu sekitar SMP ya mungkin ya, SMP. 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 Ketika itu kamu sudah menjadi seorang gamer atau belum? Itu aku udah main game, cuman ya main game asal main game doang sih, Chris. Oke, belum Main game kompetitif doang. ya, benar. Ya. Cuma ada satu lagi sih poin yang bener-bener kayak, ya itu aku bener-bener merasakan lagi. Itu sebetulnya ini momen ketika dimana aku itu kan sebetulnya bisa dibilang kayak kesana itu anak baik banget gitu dulu kan, kayak jadi misdinar, putra altar gitu kan, kayak istilahnya ini anak baik-baik banget gitu kan. Tapi aku itu sempat ada di momen ketika ya aku itu sombong, ya bisa dibilang seperti anak, kalau di Bible itu seperti anak bungsu ya, si bungsu gitu ya. Dan gimana ya? Ya intinya ada di momen ketika aku itu tidak melakukan yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi istilahnya kayak gimana ya? Kayak melanggar perintah-perintah yang Tuhan berikan gitu. Boleh tanya bentar. Ketika kamu melakukan hal tersebut, pasti kamu sudah populer, benar kan? Sudah mulai ada kemampuan finansial pribadi, mulai terkenal. Kalau misalkan, jadi sebetulnya dulu aku sempat ikut seperti multi level Cigres. Nah di sana itu kalau dibilang terkenal nggak juga ya. Cuman bisa dibilang dulu itu aku mungkin kayak gimana ya? Kayak salah satu orang termuda yang mendapatkan peringkat yang lumayan di multi level itu. Terus aku dapat uang lumayan juga, dan kayak ya uangnya aku pakai untuk hal-hal yang tidak semestinya gitu loh. Kayak tidak semestinya, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan aku merasakan bener-bener kayak gimana ya? Kayak hancur sehancurnya gitu. Bahkan bukan nol lagi, aku bahkan sampai merasakan minus gitu. Oke, saya mau tanya lebih detail tentang hal ini ya. Boleh nggak share kepada kita? Kamu sebelum jadi MLM tersebut, kamu hidupnya kan bukannya miskin kayak kekurangan, benar kan? Tetapi sudah pasti MLM ini membuat kamu menjadi seorang yang lebih mandiri dan masih muda umur kamu pasti saat itu, benar kan? Boleh tahu nggak sih berapa sih kita ngomong uangnya ini yang kamu menjadi sombong, ada perasaan sombong demikian? Jadi uangnya itu ya sebetulnya itu bagiku lumayan gitu ya, karena mungkin boleh bilang begini Justin, jadi dulunya berapa sebelum MLM, terus LMM jadi berapa, jadi kita tahu berapa total lojatannya gitu. Oke. Jadi sebetulnya sebelum aku di MLM aku sempat jualan tuh kan ya, aku dapat ratusan juta lah. Nah kalau di MLM sebetulnya juga kurang lebih sama, cuman tiba-tiba ya akunya aja yang berubah gitu. Kayak mungkin aku ngerasa teman-temanku seumur itu gak bisa dapetin hal seperti itu gitu. Kamu pas itu umur berapa ya di MLM? Aku itu umur 19 harusnya, 19 ya harusnya 19. Wah, sudah pasti pas umur kamu itu banyak orang masih kuliah, belum bekerja, tapi kamu sudah menghasilkan ratusan juta, ya sudah pasti buat orang jadi besar kepala, ya, tanda kutip, benar kan ya? Jadi kamu habiskan uangnya kemana saja sih? Apa yang kamu beli pada saat itu? Boleh nggak share?
Em, em, kayak hmm, aku itu beli kayak apa ya? Beli aku langsung cicil mobil. Mobil apa ini? Mbak tanya nggak? Mobil dulu itu aku beli Honda Brio. Oke, oke. Terus apa lagi? Terus ada lagi ini sih aku banyak. Jadi aku itu traktir traktir cewek makan gitu kayak ya itu kayak gitu sih. Jadi maksudnya ya kayak gitu. Kayak Eh, jadi kamu bilang, kira-kira berapa lama perasaan tersebut terus ada? Di mana kamu merasa, wah saya anak muda, saya self-made, saya hebat banget nih, ya kan? Uang saya nggak bakal selesai-selesai. Berapa lama sampai kamu sadar, ada something wrong nih, kayaknya ada sesuatu yang disconnect di sini nih. sampai sampai di momen ketika aku nggak nggak punya uang untuk bayar cicilan mobil dan ketika uangku itu sisa 20.000 dan ketika hmm, ya mobilku itu disita itu sih Loh, uangnya kenapa bisa habis, Justin? Karena dipakai untuk ya hidup-hidup kayak begitu, benar? seperti si bungsu lah seperti si bungsu. Oke. Nah, di cerita Alkitab itu, si bungsu balik kepada rumah orang tuanya, kepada si bapaknya. Kamu apa yang terjadi? eh jadi sebetulnya ada di momen ketika ini benar-benar aku merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya orang kan merasakan kehadiran Tuhan itu beda-beda gitu ya. Jadi aku itu sempat ada di momen ketika itu kan memang apa ya sampai bahkan orang di sekitarku itu juga bilang orang terdekatku ya bilang kok kamu itu sekarang sombong banget sih gitu kayak bilang kayak gitu. Nah, dari semenjak itu kan aku baru sadar gitu kan. Dan yang benar-benar aku merasakan itu adalah ketika waktu itu uangku kan sisa 20.000 terus aku benar-benar tiba-tiba perusahaan MLM ku itu mengurus perizinan jadi aku kayak gak bisa ngapa-ngapain benar-benar di kamar doang dan aku waktu itu kayak udah depresi banget gitu kayak buat apa sih aku hidup gitu kayak aku ini nggak berguna banget gitu malah jadi beban untuk orang tua kayak mungkin kasarnya ya kayak ada sempet ya maksudnya orang kalau bisa udah berpikir buat apa sih aku ini hidup gitu kan kayak pasti kan ada sekelebat kayak pengen meninggalkan dunia ini kayak gitu kan sekilas gitu walaupun sekilas gitu kan ada lah sekilas kayak gitu maksudnya kayak ya buat apa aku hidup malah jadi beban orang tua gitu kan aku di kamar doang tiap hari makan pakai uang orang tua masih mau bahkan aku main doang gitu kan kerjaannya gitu kayak merasa useless banget gitu terus ada di satu titik aku itu ya berdoa gitu aku itu berdoa aku bilang eh Tuhan tolong Tuhan kasih aku kesempatan dalam hidupku ini untuk bahagiain kedua orang tuaku buktiin bahwa ya aku itu nggak jadi beban untuk mereka gitu dan ya ya di doa aku berdoa bahkan kalau misalkan aku bisa bahagiain orang tuaku kalau misalkan nanti Tuhan mau langsung panggil aku pun aku nggak masalah aku bilang kayak gitu jadi istilahnya aku berdoa seperti itu dan ya balik ke bapak ke rumah bapak ya bagiku ya bapakku yang di atas gitu kan aku balik dan ini bener-bener nggak masuk akal gitu sih guys kayak aku kan main game Mobile Legends gitu kan dulu itu nggak terkenal sama sekali gamenya dan tiba-tiba dari situ itu aku habis berdoa kayak begitu entah gimana Mobile Legends tiba-tiba terkenal terus tiba-tiba pintu dibukakan lah kan kalau misalkan di Bible bilang kan jika Tuhan sudah menutup pintu ya maka tidak ada yang bisa membukanya tapi jika Tuhan sudah membuka pintu tidak ada yang bisa menutupnya gitu kan nah jadi ya dari situ aku benar-benar merasakan sih kayak gimana ya kayak ya aku merasa seperti kalau di Bible itu seperti si bungsu gitu kayak
bahkan aku juga kayak ngerasa aku ini nggak pantas gitu dapetin ini semua gitu, kayak apa yang aku dapetin sekarang itu aku nggak pantas. Tapi aku kayak pernah baca di Bible itu kan dibilang Tuhan itu datang bukan kepada orang yang benar gitu kan, melainkan menyelamatkan orang yang sakit gitu kan. Jadi ya itu sih pengalaman yang benar-benar aku merasakan ya kayak gitu. Puji Tuhan lah aku kayak ya bisa memberikan ke orang tua sekarang gitu kan. Eh, jadi titik kamu paling rendah itu adalah saat kamu itu tadi bilang ya bahwa merasa tidak ada guna hidup di bumi ini dan bahkan Ya, memberatkan, mengecewakan orang tua kamu, ya kan? ya, Jadi ketika kamu dekat sama Tuhan itu adalah benar-benar sebelum kamu menjadi seorang sukses sebagai Jazz No Limit ini, ya, benar kan? ya. Eh, setelah kamu sukses dan menurut saya pasti suksesnya lebih bahkan daripada zaman-zaman MLM, benar kan, Justin? Puji Tuhan. Benar. Apakah tetap ada satu perasaan rasa takut ya bahwa semua ini dunia ini ya orang kenal kamu ya kan, banyak fans followers kamu ya kan, Hmm. uang bikin kamu bisa jauh daripada Tuhan, dan cara-cara apa sih yang kamu eh, kamu kerjakan untuk membantu kamu mencegah mengulangi seperti yang zaman dulu pas lagi MLM? Hmm. Kalau misalkan untuk itu, pastinya ada ya sih Grace ya. Maksudnya kayak ibaratnya eh ya kalau misalnya kita kan banyak gitu ya orang-orang dapat uang tapi dia salah pergaulan atau gimana gitu kan ya. Nah, intinya ya ini sih yang setelah maksudnya dulu kan tujuan hidupku itu untuk dapat uang bagian orang tua gitu kan. Nah, tapi setelah ya puji Tuhan sudah bisa membagikan orang tua gitu kan, bisa memberi lah ke orang tua akhirnya gitu kan. Kayak aku mulai berpikir lagi gitu loh. Maksudnya kita ini hidup di dunia ini untuk apa sih? Hmm. Nah, terus aku juga berpikir gitu. Apalagi Cigra juga bilang kan kemarin kan, maksudnya kita hidup di dunia ini benar-benar sementara gitu kan. Nah, aku juga ya ini kayak berpikir gitu kan, maksudnya apa yang kita kumpulkan di dunia ini itu ya benar-benar sifatnya sementara gitu, dan yang kayak kadang-kadang ada perasaan yang aku pikirkan itu ini setelah kehidupan ini tuh aku bakal kemana gitu. Nah, jadi ya yang aku pikirkan sekarang, aku pengen berbuat baik supaya di kehidupan setelah ini itu aku bisa bertemu dengan Tuhan gitu loh. Hmm. Gitu. Oke. Jadi gitu sih. Eh, caranya bagaimana? Ini kan Hmm. satu visi yang sangat tinggi sekali, benar kan? Hmm. Kamu pernah nggak sih ada momen-momen lemah dalam kamu selama berapa tahun ini menjadi seorang public figure? Ada nggak sih momen lemah di mana gue udah enak, gue udah kayaknya gue udah cukup deh kerja banyak hal buat orang tua gue, buat teman-teman gue, buat masyarakat, kayak gue udah baik bantu deh. Ada nggak sih momen-momen demikian yang bikin kamu lemah pada saat itu? Ada nggak? Ada, Ada. ada, Boleh nggak share? ada, Perasaannya gimana pada saat itu? ada. Jadi eh aku perasaannya itu ya. Jadi sebetulnya aku pernah nanya juga ke temanku sebetulnya ini dia eh perusahaannya waktu itu dibeli nilainya triliun gitu ya. Terus aku nanya ke dia gitu kan sebetulnya ya. Gimana sih rasanya punya uang banyak gitu? Maksudnya kalau dia perusahaan dijual triliun ya, ya seenggaknya aku yakin maksudnya dia pasti ratusan miliar dia punya gitu kan, ratusan miliar gitu kan. Ya terus aku nanya bagaimana sih perasaannya punya uang ratusan miliar gitu kan. Istilahnya kalau misalnya ditaruh di deposito aja 5% aja itu satu bulan dia bisa habisin ratusan juta sampai miliaran sampai dia mati nggak habis gitu. Iya, Logikanya iya. gitu kan. Dan aku nanya ke dia, dia bilang bosan juga katanya. Hmm. Dan aku sempat ada di titik kayak ehm, aku itu kerjaanku ya waktu itu sempet ya. Tiap hari itu dari pagi sampai malam itu aku nonton doang. Hmm. Nonton kayak aku itu males bikin video lagi. Tapi lama kelamaan ya bener. Bosan juga gitu. Maksudnya Jenuh. kayak bosan juga gitu Cigres. Dan ada perasaan gimana ya?
ini usiaku ini makin lama makin bertambah nih aku melakukan seperti ini gitu. Maksudnya kan usia manusia ada batasnya gitu kan. Dan ya aku jadi takut gitu. Wah, nanti kalau sewaktu-waktu aku kayak begini terus, aku tiba-tiba udah dipanggil, gimana nih? Aku nggak siap gitu kan kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi ya intinya itu sih. Aku pengen mempersiapkan diri ya supaya ketika nanti aku dipanggil, ya aku bisa Bertanggung jawab. bertemu. Ya gitu sih. Kamu pernah ya cerita, saya pernah baca interview kamu bahwa dulu kamu ada mobil sports car. Ini bukan Brio lagi, ini udah yang lebih tinggi lagi nih. Ada sports car, ada jam yang mahal dan segala macam, ya kan? Itu ya menurut saya begini ya, wajar sih orang anak muda seperti kamu umurnya punya uang, ya kan? Uang kamu juga kerja untuk diri kamu sendiri, kamu hasilkan, bukan hasil orang tua, ya kan? Kau belilah barang-barang ini. Anak cowok, anak muda pasti dong suka barang-barang kayak beginian, ya kan? Terus tapi kamu bilang kamu sudah nggak ada semua. Kamu jualin lah atau kamu kemarin di charity ya, di bid ya buat charity ya kan, buat yayasan. What happened? Bisa tahu nggak ceritanya? Jadi sebetulnya kalau misalkan dulu itu kan, kalau di MLM itu kan maksudnya kita itu untuk menarik orang untuk join, kita itu kan harus menunjukkan bahwa kita ini kayak bisa sukses gitu kan gitu. Mungkin aku terbawa dari situ juga gitu. Dan ada di satu titik sebetulnya aku itu pengen itu aja sih, pengen membuktikan gitu loh. Karena dulu aku sempet jemput cewek gitu kan naik motor, tapi dia nggak mau naik motor gitu, udah di depan rumahnya padahal. Jadi kayak aku merasa sedih gitu loh, kayak sedih. Terus pengen membuktikan juga sebetulnya, karena pernah lah ada dihina gitu sama orang gitu, kayak pengen membuktikan. Tapi anehnya nih ya Cikres, setelah ya puji Tuhan, Tuhan kasih rezeki untuk bisa beli, malah nggak ada kepikiran kayak gitu. Maksudnya nggak ada pikiran pengen jemput cewek pakai kayak gitu, nggak pengen buktiin ke depan orang yang ngehina aku pakai seperti itu. Kayak aku ngerasa ini sih gimana ya, kayak itu ya cuman kendaraan aja. Maksudnya memang pas aku beli itu kan juga ada efeknya tuh buat YouTubeku gitu kan. Kayak dulu kan gamer gak ada maksudnya yang beli kayak gitu di Indonesia gitu kan, jadi ada dampaknya. Cuman setelah aku udah punya, kayak gimana ya, kayak bagiku nggak ada artinya gitu loh. Kayak itu ya cuman mobil doang gitu, kayak mobil doang. Dan ya udah nggak ada artinya lah bagiku. Kayak dulu aku sempet pengen, impianku itu aku tulis pengen punya ban pinggang LV, pengen punya. Tapi setelah aku punya malah bahkan iya aku itu pakai nggak nyampe 5 kali itu Cikres. Bahkan itu sampai dipaksa mamaku pakai itu ban pinggang baru aku pakai. Jadi kamu menyadari bahwa barang-barang itu akhirnya juga memuaskan diri kamu ya, ya gitu aja, benar kan? Enggak sih, enggak. Kayak nggak ada artinya. Dan aku sebetulnya ini sih, aku itu baca buku gitu kan. Jadi sebetulnya aku sempat mencari tujuan hidup gitu ya Cikres. Aku baca buku, jadi ada orang itu ya salah satu orang terkaya di dunia lah. Nah dia itu ceritanya dia mengumpulkan uang banyak. Dia bilang tujuan hidup dia itu dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan itu bagiin ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu sudah dilakukan gitu. Nah dan ya aku terinspirasi lah dari situ gitu. Makanya kan aku pengen belajar bisnis sama Cikres gitu kan, belajar bisnis. Ya tujuanku ya sebetulnya kayak gitu sih. Gitu. Kayak Justin sebagai seorang anak Tuhan yang tinggal di Indonesia, ya kan? Dan kamu adalah seseorang, banyak orang ikutin, banyak orang nonton video kamu, mengikuti hidup kamu secara pribadi bahkan. Pernah nggak ada rasa takut? Atau mungkin orang pernah memberitahu kamu nggak sih, Justin hati-hati, jangan ngomong tentang agama deh, karena agama itu sensitif. Bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia lah. Kalau orang ngomong agama tuh kadang-kadang sensitif banget, ya kan? Mungkin ada orang agama beda, jadi kayaknya nggak mau ikutin Justin karena agamanya beda, kepercayaannya beda. Ada nggak dalam hati kamu paling dalam pernah merasakan, iya ini, aduh gue ini dilema nih, gue mau sukses biar bisa bantu banyak orang, tapi kayaknya agama gue kayaknya gue nggak bakal munculkan. Pernah nggak ada perasaan demikian?
Kalau misalkan, jadi aku dikasih tahu sama orang gitu ya, ya dibilang seperti itu yang Cigres bilang. Dan dulu, maksudnya aku ya zaman dulu itu belum gitu paham gitu tentang Tuhan seperti apa, Bible itu seperti apa. Nah, tapi semakin aku mengenal, semakin aku baca, kayak bahkan ya di Bible itu kan dibilang gitu, kalau misalnya kita mau mengikuti dia, ya kita harus siap bahkan untuk menerima kayak orang itu nggak suka sama kita gitu kan. Dan aku ngerasa ini sih, dulu dulu memang aku agak kayak aku sembunyikan gitu kan. Tapi sekarang itu aku tunjukin aja gitu. Bahkan ya tujuanku ya dengan aku menunjukkan ya semoga bisa lebih banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan bisa mengikuti Tuhan Yesus gitu. Oke, Gitu sih. oke. Kayak aku nggak Eh, takut sih, maksudnya resiko-resiko yang ada aku tahu Benar. bakal gimana. Cuman aku nggak takut sih. Kayak Oke. gitu. Oke. Tadi seperti saya katakan ya, bukan cuma Hmm. di Indonesia, bahkan Hmm, di hmm. negara di negara Barat seperti Ya, Amerika, Eropa pun sekarang ini sudah pasti kalau ngomong agama sangat sensitif, ya, sangat menjadi memecah belah, ya kan? Jadi ya, banyak orang memilih tidak membicarakan agama, ya, ya kan? Tapi kita hari ini berdua ngomong sangat dalam tentang agama, ya kan? ya. Bahkan nanti di kedepannya ya, kita juga Hmm, bakal terus bicara tentang hal-hal seperti ini, ya kan? ya. Pertanyaan saya, Justin ya, Hmm. pernah nggak sih kamu nangis di hadapan Tuhan? Nangis. Ya, Hmm, pernah, pernah. kalau nggak terlalu pribadi, boleh nggak share kenapa baik kamu nangis di hadapan Tuhan? Hmm, aku nangisnya itu karena aku bersyukur banget sih, karena gimana ya? Kalau misalnya aku flashback gitu kan, beberapa tahun lalu gitu, eh, kayak Tuhan itu baik banget gitu ke aku. Tuhan itu baik banget. Aku mintanya itu A, tapi Tuhan itu bisa kasih aku itu A, B, C, D, E, bahkan lebih gitu loh. Kayak kayak aku kadang-kadang aku itu merasa nggak pantas aja gitu loh. Merasa nggak Hmm. pantas. Kayak aku ngerasa banyak orang itu lebih baik dari aku. Tapi kenapa aku bisa dikasih seperti ini sama Tuhan gitu. Kayak aku merasa bahkan aku kayak nggak pantas gitu loh dapetin ini semua. Gitu kayak ya aku nangis itu ya karena aku bersyukur sih. Syukur. Aku merasa Tuhan itu baik banget sama aku. Kayak ya cerita si bungsu lah gitu. Kayak cerita si bungsu gitu. Kayak aku udah mengecewakan Tuhan, tapi kok malah Tuhan ngasih hal ini ke aku gitu. Kayak Tuhan baik banget ke aku. Itu sih yang aku rasain sih Grace. Eh, Kalau apa namanya hari ini ya ada anak-anak Hmm. muda. Menurut saya anak muda itu kan lebih susah untuk mengikut Yesus ya pada saat-saat muda karena mereka masih banyak maunya, banyak ambisi dibanding orang yang sudah berkeluarga dan berusia begitu ya kan. Kalau ada seorang anak muda saya nonton video kamu ini ya, Hmm. apa sih yang kamu pengen tekankan kepada anak-anak muda ini? Hmm. Afis kamu kepada anak muda ini? eh Saranku ini sih sebetulnya, kayak kan aku sudah pernah nih, maksudnya hidup itu menyimpang dari perintah Tuhan gitu ya. Dan ya mungkin kelihatannya itu enak gitu, maksudnya dalam jangka pendek itu mungkin enak gitu ya. Kita punya kepuasan yang bisa kita dapatkan dalam jangka pendek gitu ya. Cuman eh aku maksudnya aku nggak pernah merasakan, aku pernah merasakan juga ya, aku melanggar perintah Tuhan. Dan ya mungkin rasanya enak, tapi itu enaknya cuma sesaat gitu loh. Kayak eh, kepuasan yang kita dapat itu hanya sesaat gitu. Tapi untuk jangka panjangnya itu benar-benar gak enak banget gitu. Tapi kalau misalkan kita mengikuti Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, mungkin kelihatannya itu gak enak.
kelihatannya nggak enak. Tapi sebetulnya itu enak banget gitu. Kayak istilahnya ya gimana ya? Ya mungkin untuk jangka panjang itu jauh lebih enak gitu. Untuk kalau misalnya kita ngikutin Tuhan gitu. Gitu sih. Tapi di dunia hari ini tuh semuanya maunya serba cepat. Namanya instant gratifikasi, instant gratification, anak muda terutama. Ya kan, dengan Instagram, social media, semua itu kan semua instant. Benar kan sih? Dia untuk anak muda, seperti kamu lihat jangka panjangnya jauh banget begitu loh. Oh, saya harusnya kayak begitu jauh banget, tapi sekarang harus bersusah apa ya? Mungkin nggak enak ketika bilang ya begitu. Bagaimana sih meyakinkan mereka gitu loh bahwa untuk coba lihatnya jangan pendek, tapi lihat jangka panjang yang melawan arus di mana sesuatu harus instan. Contohnya sekarang ini anak muda tuh suka nyari uang, kayak kamu kan tuh nyari uang terus ya kan. Jadi mereka mau nyari cara paling gampang dan instan untuk kaya. Ya kan, bisa contohnya main kripto lah, main saham. Dan saya bukannya bilang itu nggak benar. Cuma saya pikirnya adalah harus cepat nyari uang, cepat kaya. Dia bisa beli mobil Ferrari, dia bisa jam Rolex dan segala macam, ya kan. Nah, bagaimana sih kamu meyakinkan atau memberikan penjelasan bahwa sekali lagi ini jangka panjang biar lebih mendorong mereka untuk hal tersebut bagaimana? Jadi sebetulnya itu aku dikasih sama romoku itu satu pasal gitu ya. Nggak satu sih. Jadi aku itu kan biasa pagi-pagi tuh pokoknya setiap pagi itu aku disuruh baca lah sama romoku gitu kan tentang pasal-pasal ini. Nah, salah satunya itu di Bible itu dikatakan bahwa jika engkau mengikuti segala perintah yang kuberikan kepadamu ya, dan tidak mengikuti Allah lain dan beribadah padanya dan tidak menyimpang dari segala perintah yang diberikan, maka ya engkau akan tetap naik, tidak akan pernah turun, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, jadi ya maksudnya puji Tuhan yang aku bisa ceritakan. Ya gimana ya? Mungkin di saat pandemi itu orang-orang itu banyak yang kayak merasakan kayak ya bahkan ada yang hampir bangkrut apa segala macam gitu ya. Tapi puji Tuhan, ya aku bisa merasakan gitu. Salah satu yang benar-benar aku merasakan, ya bahkan di saat ekonomi nggak baik pun bisa tetap naik gitu. Ya itu sih aku benar-benar merasakan gitu apa yang ditulis di Bible. Dan di Bible kan juga ditulis juga kayak gimana ya, kayak jika kita menghormati ayah kita, menghormati ibu kita, itu bakal ada apa yang kita dapatkan kan, itu juga ada umur panjang. Terus ya ada seperti itu. Terus yang kemarin Cigres kirim juga, ya intinya kerja keras itu gimana ya, banyak orang itu aku ngeliat kerja keras gitu loh, tapi belum tentu mereka itu bisa hidupnya berkecukupan, bahkan bisa berlebih gitu. Kayak yang Cigres kirim kan, kerja keras tidak membuat kita kaya, tapi berkat Tuhan membuat kita kaya gitu kan. Jadi ya istilahnya kalau misalkan kita hidupnya nggak benar gitu ya, nggak benar di hadapan Tuhan, kita kerja keras itu juga nggak gampang gitu buat kita itu mau kaya gitu ya, menurutku ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti Tuhan, ya istilahnya Tuhan itu sudah menulis seperti itu di Bible, dan aku sudah merasakan sendiri gitu. Istilahnya di saat banyak orang yang mengeluh turun, tapi aku bisa merasakan naik, dan ya Tuhan tetap memberkati lah gitu, kayak dari segi materi gitu ya. Kayak aku merasakan sendiri sih, maksudnya sudah ditulis seperti itu. Dan bahkan tapi ditulis juga ada apa tuh, jika kita tidak mengikuti kan ada kan di bawahnya yang atas itu kan berkat, bawahnya kan kutuk tuh. Kutuknya banyak banget. Kutuk. Nah, itu juga sudah ditulis istilahnya, kutuknya itu apa aja. Jadi ya aku sudah merasakannya sih. Aku sudah merasakannya. Walaupun kelihatannya itu kayak ya mungkin gimana ya? Kelihatannya enakan yang kita melanggar, tapi sebetulnya lebih enak yang kita itu mengikuti. Ya gitu sih. Kalau aku merasakan gitu ya, Cikres. Karena waktu, ya kan. Tapi kedepannya kita harap bahwa Justin masih bisa lebih banyak lagi pengalamannya sebagai anak Tuhan ya. Tapi untuk bagian pertama ini kita mengakhiri dengan satu pertanyaan terakhir, Justin. Tadi kamu bilang bahwa kamu nangis di depan Tuhan, bahwa kamu merasa kayaknya kamu dapat semuanya ini.
Kamu kok kayak masa nggak pantas kadang-kadang menerima semua hal ini. Siapakah kamu, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, setelah kamu mengalami up and down-nya sebagai seorang Tuhan, juga sebagai seorang businessman ya, dengan karir kamu selama ini, menurut kamu itu Tuhan itu rencananya dia kepada kamu, pada Justin ini adalah apa? Dia itu mau pakai kamu untuk apa? Kalau menurutku nih ya, menurutku itu kayak ini sih, mungkin sebagai saksi hidup kali ya, maksudnya untuk memberikan kesaksian bahwa aku yang hidupnya ini berantakan aja, Tuhan mau berkati gitu loh. Apalagi kalian yang hidupnya lebih baik dari aku gitu sih. Kayak, ya dulu itu aku benar-benar hancur banget gitu. Kayak, hancur banget. Mungkin untuk, ya amin ya. Aku pengen sih, maksudnya untuk membawa orang supaya bisa lebih mengenal Tuhan, dan mungkin orang yang belum mengenal bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ya, yang ada di pikiranku mungkin kayak seperti itu sih. Dan untuk ya menyalurkan bantuan Jadi untuk berkat, banyak orang gitu sih. Iya, menjadi berkat berkat bagi banyak orang. Oke. Pikiranku Saya gitu ada sih. pertanyaan selanjut lagi, satu lagi, Justin. Okay. Tadi kamu bilang ini saksi hidup, itu nggak gampang sama sekali. Kamu bakal banyak orang akan mengkritik kamu. Katanya saksi hidup, kok kayak gitu hidupnya? Karena saksi hidup kan namanya dunia hari ini menurut saya nggak bisa orang sempurna 100%, ya kan? Banyak sekali sisi-sisi dan segala macam. Nah, kamu ada rasa bukan khawatir sih, cuma mungkin ada rasa was-was nggak sih? Oke, saya akan siap nih kalau orang meng-attack saya akan siap nih jawaban saya bagaimana dan apa yang saya respons. Kalau aku sebetulnya gimana ya? Siap sih pasti. Maksudnya aku yakin sih, maksudnya bakal ada orang yang kayak mengkritik, bakal orang yang nggak suka. Aku udah yakin pasti ada gitu. Karena ya contohnya seperti Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Bahkan dia aja banyak yang caci maki, banyak yang nggak suka sama dia, banyak yang mengkritik. Apalagi aku yang manusia berdosa gitu kan. Gitu sih. Jadi aku yakin pasti ada sih. Dan aku siap sih. Maksudnya ya, bahkan aku yakin gitu. Maksudnya memang ya konsekuensinya seperti ini. Kalau misalkan aku pengen ya mengenalkan saksi hidup ya Yesus ke orang gitu. Seperti itu sih. Baik Justin, sekali lagi terima kasih waktunya pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang menonton channel Grace No Limit, kita tunggu ya episode selanjutnya. Siapa yang akan muncul sebagai guest kita selanjutnya. Terima kasih semuanya dan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.